Kita jumpa pada hari ini dengan semangat yang baik dan selamat sehat dalam bidang matematika dengan pokok bahasan jarak titik pada ruang dimensi 3 disebut dengan R3. Nah, jarak titik pada ruang dimensi 3 yang dituliskan itu ada 3 jenis. Yang pertama, jarak titik ke titik pada ruang. Yang kedua, jarak titik ke garis pada ruang. Ketiga, jarak titik ke bidang pada ruang. Nah, ini 3 jenis ini yang disebut sebagai dimensi 3 kita gunakan dengan menggunakan sebuah gambar kubus, yaitu melalui contoh ini. Dari ketiganya bisa kita temukan bagaimana langkah untuk mengerjakan ketiga jenis tersebut. Jadi di sini kita gambarkanlah dulu kubus ya sebagai contoh. Ibu tuliskan ini contoh. Diketahui kubus A B C D. Nah, ini ibu buat titik di sini menandakan ini nanti alas E F G H. Berarti E F G H sebagai tutupnya dengan panjang rusuk kita buat 6 cm. Pertanyaannya ditanya yang pertama bukan tentukan ya, hitung ya. Hitung jarak titik ya A ke C. Jadi hitung jarak titik A ke C, berarti maksudnya ke titik C ya. Jadi tulis saja nih ke titik C. Berarti ini pertanyaan dengan jenis yang pertama. Yang kedua nanti hitung jarak titik H ke garis AC. Nah, ini untuk yang kedua. Baru yang ketiga, hitung jarak titik ya, hitung jarak titik C ya, hitung jarak titik C ke bidang AFH. Dari titik C ke bidang AFH. Jadi di sini penyelesaiannya ya. Langkah pertama kita gambar kubus. Cara menggambar kubus ya, karena nggak ada ukurannya, harus kita ukur sepanjang 6 cm ya, kita buat dulu gambar kubusnya. Nah, ini. Jadi yang pertama Ibu tuliskan sebagai alas A, B, C, D. Terus ulangi lagi dengan huruf awal kan? A, B, C, E, F, G, H. Ini. Jadi anggap ini harus kalian buat rapi nih.
ya, kubusnya rapi dibuatkan saling tegak lurus. Jadi kemiringannya biar nampak nanti kita buatkan demikian. Nah sekarang yang tidak rusuk yang tidak nampak itu dibuat garis putus-putus, rusuk yang nampak dibuat sebagai garis padat ya. Jadi alasnya A, B, C, D. Maka dibuat lagi di atas E, F, G, H. Jadi penulisan dari kiri ke kanan, lanjut lagi dia. Karena kalau nggak kita buatkan demikian, untuk membaca entah di sini kita dibikin si A, di sini lagi dibikin si C, susah kita untuk mencari jarak yang kita maksud dari penjelasan gambaran ini. Makanya harus kita buat aturannya dari huruf kapital, ikuti aturan huruf kapitalnya. Jadi selalu dibikin orang itu A, B, C, titik, baru E, F, G, H, menandakan itu alas, itu tutup. Nah sekarang kita jawab bagian pertama tadi, bagian nomor 1. Nah ibu lingkar nih, hitung jarak titik A ke titik C. Ini titik A, ini titik C. Berapa jaraknya? Tentu ini jarak ini ya kan sama sebenarnya sepanjang diagonal sisi di bidang persegi. Nah ini kan harus sama, ini kan rusuknya 6 cm karena kubus. A ke B 6, B ke C 6, C ke D 6, A ke D juga 6. Jadi gambarnya nampak seperti itu, tapi dengan sebenarnya itu adalah menjadi saling tegak lurus. Nah, jadi bagaimana kita menjawab soal seperti demikian? Nah, kita udah buat hubungan ini tadi A ke C, berapa jaraknya? Di sini kita cara menjawabnya, perhatikan gambar segitiga. Ini segitiga ya, yang dibentuk A, B, C. Tegak lurusnya lurus di D, di titik B. Maka gunakan hukum Pitagoras. Gimana hukum Pitagorasnya? AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB 6, BC 6. Berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 36 tambah 36 sama dengan 72. Ini baru AC kuadrat. Maka ya kan, maka ibu buatkan ini, maka AC sama dengan akar dari 72, nilainya sama dengan ya akar 72. Kalau kita ingat dulu di SMP ini akar 72 ini, cari bilangan yang satu bisa ditarik akarnya, yang satu bilangan prima. Berarti dalam hati kita ya 36 kali berapa ya? Maka 36 kan bisa ditarik akar. 36 kali berapa ya? Maka dapat 72. Ini kan sama dengan akar dari 36 kali 2. Berarti sama dengan 6 akar 2. 6 akar 2. Jadi kalaupun nih ya, di sini Bu, perpanjang ya, di sini ya, di ke bawah nih. Kalaupun tidak, kalau sekedar mencari diagonal sisi pada kubus, tidak pun dengan cara Pitagoras ini bisa udah disebutkan bahwa sama dengan catatan bagi kita kan, catatan bahwa ya panjang diagonal sisi pada persegi sama dengan
A akar 2. Nah, ini nilainya. Jadi kalau misalnya ibu tanyakan berapakah jarak titik E ke B, berarti oh itu panjang diagonal, nggak perlu lagi untuk Pythagoras kayak gini mencari jaraknya. Cukup dengan oh ini diagonal sisi, berarti A akar 2. A ini siapa? Adalah sisinya. Oh berarti berapa yang diketahui di soal 6? Oh berarti langsung A akar 2 ini cepatnya, jangan tunggu lagi kayak harus kayak ini. Kalau ujian kita memilih pilihan ganda, inilah harus dihafal A akar 2 gitu. Nah, jadi ini untuk bagian yang pertama. Jadi disebut jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik. Kalau dia misalnya berapakah jarak titik A ke D? Karena dia pembentuk tegak lurus atau saling tegak lurus, dia berapa panjang rusuk? Berapa jarak titik D ke H? Panjang rusuk dia. Tetapi kalau begini dia ya wajib pembentuk 90-nya si B, ya, pembentuk 90 si B, berarti jarak AC, maka gunakan rumus Pythagoras. Pada model contoh yang ini di kubus kita buat. Kalau contoh yang lain nanti harus kita lihat bantu dengan rusuk yang lain pada benda yang lain. Misalnya pada bendanya misalnya di balok, pada bendanya misalnya di limas, pada bendanya misalnya di trapesium, ya pembentuknya. Pada mana lagi satu, limas, trapesium, balok, ya. Ada lagi namanya bola, ada lagi namanya silinder. Beda-beda caranya. Hanya kita ingat jarak titik ke titik adalah hubungan sebuah garis. Itulah jarak titik ke titik. Tetapi karena dia di dalam ruangan, harus kita bantu beberapa rusuk atau bagian daripada pembentuk ruangan tersebut. Makanya harus kita amati dulu. Oh ini bentuknya apa? Segitiga siku-siku, atau segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Jadi ada bantuan dengan rusuk yang lain atau sisi yang lain untuk mencari jarak pada ruang tersebut. Pahamkah kita ini? Kalau udah memahami, ini kan udah saya buatkan. Kalau udah memahami, coba kerjakan. Nih, kalau udah memahami, coba kerjakan, yaitu jarak titik B, jarak titik E lah kita buat ya, ke titik C. Nah, ini dikerjakan ini. Ya, jarak titik E ke titik C. Nah, titik C. Ini. Oke?